Selamat datang di Bapil, bahas film bersama Desasha dan dia Bagas. Jadi hari ini kita mau bahas sebuah film yang sangat ditunggu-tunggu. Sudah banyak dibicarakan di sosial media. Dan ramai juga press con-nya katanya. Betul. Tapi gue waktu itu nggak datang karena berhalangan juga. Jadi yang datang adalah Sasha lagi. Saya. Jadi langsung aja kali ya ke gimana tuh? Iya, ada Epicentrum. Epicentrum dan kita lihat Sasha Elote lagi. Let's go. Let's go ya. Ya, hari ini spesial banget karena hari ini hari yang gue tunggu-tunggu karena kita akan menyaksikan film Perayaan Mati Rasa, film ketiga dari Umay Shahab. Dan nantinya juga ada blue carpet, bukan red carpet ya, tapi blue carpet. Tapi kenapa namanya blue carpet? Kita saksikan saja nanti. Wow, hujan guys. Alhamdulillah, senang, bersyukur, bangga bisa ikut serta di proses pembuatan film Perayaan Mati Rasa tayang 29 Januari 2025. Senang banget bisa main sama Om Dwi lagi. Senang untuk pertama kalinya bisa main bareng sama Bang Randi, sama Devano, sama Dul. Bikin band beneran juga dan emang beneran ngebawain lagu-lagunya band di film Midnight Serenade secara langsung. Happy banget, happy. Bahwa ternyata bikin film panjang ya prosesnya ya, dan nggak semudah membalikan telapak tangan gitu, karena selama ini biasanya kan ditawarin itu bentuknya udah jadi skripnya gitu kan, lalu kita harus mendalami karakternya, tapi bagaimana ikut berproses bahkan dari si skrip itu belum ada gitu, jadi banyak banget belajar. Lalu pas sebelum saya jadi bapak, saya juga pernah jadi anak juga gitu kan. Jadi memang ini proses perjalanan hidup ya, gitu. Yang pasti kan ada masa-masa umur yang kepengen tuh memberontak gitu. Kepengen saya bisa, gue bisa kok, udah gede gitu kan, gitu. Ya, tapi kan itu proses pembelajaran semua manusia untuk menjadi lebih bijaksana gitu. Semakin tua punya anak, ya hidup itu berputar siklusnya gitu kan. Tapi dengan apa ya, perayaan Mati Rasa ini semua rasa itu perlu kita rayakan gitu kan, karena kalau nggak ada penderitaan nggak akan ada kebahagiaan. Pembelajaran saya adalah percaya kalau setiap kelahiran itu punya misinya masing-masing, udah punya blueprintnya masing-masing. Jadi kalau saya sebagai orang tua kepada anak saya, kamu jalankan apa yang membuat kamu senang. Saya bangga banget di film Perayaan Mati Rasa ini saya bisa bersatu, padu, jadi sebuah grup musik, sebuah regu yang benar-benar mantap banget ya. Ada Bang Randi, regu anak muda ya. Yeay, bener. Harusnya tadi pertanyaan soal orang tua, dia ditanya juga, dia kan orang tua. Iya, berarti ini bisa jadi stand-in bapaknya iya. Drummer, iya kan? Drummer, gue main bass, Devano, frontman, vokal, Dul Jailani sebagai gitar, menulis lagu juga. Ini teman-teman kawan kecil sebenarnya, kita udah kenal udah lama. Gue sih bangga, nggak tahu kalau kalian gimana. Bangga dong. Akan diseriusin Gue doang, mereka kayak bagus bisa. Akan diseriusin juga nggak sih nih bandnya nih? Kita semua tergantung Dul Jailani kalau Buat aku cuma satu laut yang ada di film Perayaan Mati Rasa yang akan tayang tanggal 29 Januari. Langsung. Sisanya cuma bareng-bareng ya. Tapi saya senang banget gitu. Maksudnya dalam proses workshop saat kita berempat nge-band, saya senang banget karena semuanya menunjukkan ketulusan di situ. Yang saya harap akhirnya juga terdeliver di filmnya. Jadi semangatnya, gundah gulananya, mati rasanya itu yang saya harap bisa terdeliver nanti tanggal 29 Januari ini. Suatu perbedaan antara Devano yang soloist dan di Midnight Serenade aja sih, karena pun ini juga ada di dalam sebuah film di mana kita memang harus membedakan di mana karakter kita yang asli dan juga karakter di film gitu. Jadi kayaknya suatu apa ya, kayak kesenangan juga buat aku sendiri untuk bisa membedakan Devano dan Ray Alvaro. Seperti kata-kata yang tadi itu benar banget, bukan menuntut itu buat saya sebagai di sini kan saya ngerasain dari dua side nih gitu, ketika memposisikan jadi anak ternyata memang kita, apalagi anak pertama itu memang tugasnya cukup berat karena dia yang berjuang duluan di keluarga, kayak
bentur-bentur duluan untuk ngasih tahu nanti ke adiknya bahwa jalan yang ini tuh ternyata rumit, lebih baik lewat jalan yang ini. Jadi seorang kakak tuh juga berkorban untuk terbentur duluan lah kayak gitu. Nah, tapi ketika satu sisi ngelihat point of view dari orang tua, emang ada bener ya, kita nggak bisa ngasih ekspektasi yang gimana-gimana karena anak-anak pertama itu tuh pengen nyoba hal, semuanya pengen dia coba dulu. Jadi kita benar-benar harus nonton di sampingnya terus dan memastikan bahwa dia nggak jatuh ke jurang terlalu dalam atau gimana, kita sekedar ngingetin dan nonton kayak gitu. Untuk seluruh keluarga yang sedang menyaksikan ini dimanapun berada, seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak, seorang adik, anak tunggal, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, bahwa terus jaga komunikasi antara satu sama lain dan sejauh-jauhnya kamu mencoba untuk mengejar mimpi. Jangan lupa kalau akan selalu ada keluarga di rumah yang menanti. Jadi jangan lupa nonton film Perayaan Mati Rasa sebagai pengingat kalau satu-satunya yang kita punya di dunia ini adalah family. Mulai 29 Januari. Tadi merupakan keseruan dari press screening dan press conference dari film ketiga karya Umay Shahab, yaitu Perayaan Mati Rasa. Kira-kira gimana sih tanggapan Bagas tentang film ini? Kita bahas lagi bareng-bareng aja di studio bareng Bagas. Pernah nggak lo ngerasa hidup kayak terombang-ambing di lautan? Nggak tahu tujuannya harus kemana? Kayak gue. Kali-kali ngejar mimpi, berkali-kali juga gagal. Sementara sebagai anak pertama, terlalu banyak ekspektasi dari keluarga dan kepala gue sendiri yang harus dipenuhin. Harus jadi harapan orang tua, harus selalu jadi panutan buat adek lo. Orang banyak yang minum, kalau ada yang nusuk kamu gimana? Di saat gue nggak tahu harus kemana, harusnya ada sosok bapak yang bisa tuntun gue kemana harus melangkah. Lu gila tuh. Sampai akhirnya gue jadi punya pertanyaan. Emangnya setiap ketulusan harus dihadiahi dengan perayaan mati rasa? Ian merupakan seorang musisi yang sedang berusaha keras bersama band indinya Midnight Serenade. Di sisi lain, Uta adalah seorang podcaster yang telah meraih ketenaran dan pengakuan luas dari masyarakat. Perbedaan dalam perjalanan hidup mereka menciptakan ketegangan yang signifikan dalam hubungan yang mereka jalani. Kondisi ini semakin diperburuk ketika mereka harus menghadapi kehilangan yang sangat berarti dalam hidup mereka. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis single trailer dan juga presscon-nya. Yes. Gue mau nanya dulu dong sebelum masuk ke filmnya. Di presscon ada kayak hal yang lucu gitu. Kayak misalnya kemarin kan di 1x7 kan gue ketemu David Gadgetin, kayak ketemu siapa gitu. Nggak, maksudnya at least ngelihat siapa gitu. Nggak ada sih. Nggak ada, berarti ya udah cuma cast-nya aja. Ya cast ya, memang cast itu aja sih. Saudaranya si Umay kan. Ini by the way berarti gue belum nonton, jadi gue seperti biasa bakal nanya lagi ke Syasha filmnya seperti apa dan tentang apa sih lebih tepatnya? Ya betul. Ini adalah film ketiganya Umay Shahab. Kesini Pak. Ini adalah film ketiga ya, dari Umay. Yang bolehkah itu bukan Umay ya? Kayaknya bukan deh, gue lupa sih jujur. Tapi kayaknya bukan deh. Oke. Tapi apakah kayak semacam satu ton gitu loh, mirip-mirip Gen Z banget lah. Gen Z banget, dari pengambilan gambar, warna, aura filmnya dan lain-lainnya tuh kayak ini Umay banget nih. Penulisan bukan Umay kan? Enggak, maksud gue penulisannya Gen Z banget. Yes, kayak betul, kayak dikit-dikit campur English atau kayak gitu-gitulah. Kayak gitu-gitulah, kayak mengambil pesan-pesan gitu, kayak kan pesan-pesan quotes tuh banyak ya. Di sini banyak quotes gitu. Oh, quotes zaman sekarang gitu. Ya, dan di sini filmnya berbeda karena dia menggunakan zona kedalaman laut. Jadi iya, jadi di beberapa film di ceritanya tuh kayak terpotong-potong sesuai zona kedalaman laut gitu loh. Karena kan ini bercerita kan bapaknya ini dia seorang pelaut. Oh.
namanya Seorang Pelaut. Itu kayak semacam metafora gitu zona Iya, dalam jadi lautnya. di zona ini si Iqbal merasakan apa kayak gitu. Jadi pertama kayak Ian tuh. ya si Ian. Terus ada zona apa itu kayak zona kehilangan ke apa sih dia mulai mencari jati dirinya kayak gitu-gitu dah. Sampai akhirnya zona titik terang Sorry. gitu. Nggak, tadi jari gue kayak ini. Nggak, oke. Nggak, maksud gue zona-zona itu konsepnya bener-bener ditulisin Iya, gitu atau jadi kayak kayak ada gambarnya? langsung iya jadi kayak beberapa scene tuh terus tiba-tiba ada tulisan kayak zona ini gitu. Tapi kayak bukan kayak PowerPoint sih jatuhnya, kayak ya udah grafik teks gitu zona. Terus si Iqbal kayak voice over gitu di situ. Oh, Ngerti kan? tapi itu konsep filmnya kayak flashback kah atau kayak Enggak. tapi linear aja Linear gitu. aja terus begitu kayak seperti kayak zona kehidup lebih ke arah menceritakan kayak zona kehidupannya si Iqbal ini loh. Si Ian kok Iqbal Ian. mulu ya. Dan gue ke-trigger gara-gara di Solo tuh banyak yang Iqbal. Oh iya rame ya katanya. Rame banget fansnya. Gue sampai kan kemarin kan gue di ini kan ada blue carpet. Dia blue carpet bukan Iya, blue iya. carpet karena dia pakai unsur laut dan air kan. Jadi dia blue carpet. Terus gue sampai mendengar percakapan seorang fansnya tuh kayak, lu nonton gak tadi gitu? Enggak, gue kan baru pulang kerja jam 5 langsung kesini. Kata gue, wow, sebuah Berarti memang ada totalitas. fanbase-nya si Iya. Iqbal Ramadan juga. Iya, banyak Iqbal. Dia Terus masih lebih botak banyak nggak? sih ini sih. Hah? Siapa sih anaknya Isdalia, gue lupa deh. Nggak tahu. Nah, Devano. Devano. Oh, Itu gua nggak fansnya tahu. Devano banyak banget, sumpil. Nggak, si Iqbal masih botak. Iya, ada Masih rambutnya botak. dikit. Oh, udah mulai numbuh ya. Udah mulai Karena kabar numbuh. terakhirnya dia botak. Iya, kan. botak kan kayak habis umroh ya dia kemarin. Nggak tahu botak. itu, gue nggak tahu. Nggak tahu. Oke, menurut lu gimana filmnya keseluruhannya dulu? Ini spoiler by the way buat yang belum nonton sih, itu. nonton dulu. Jangan lupa ditonton tanggal 29 Januari 2025 tayang di seluruh bioskop Indonesia. Betul. Jadi gimana menurut lu tentang filmnya? Kalau tentang filmnya, gua sih sebenarnya tidak menaruh ekspektasi besar sebenarnya di film ini ya. Mungkin memang marketingnya bagus dia. Kenapa Di dia? media sosial kayak dibicarakan kayak, ini mau Oh. ini kan dia juga kayak ini kan diambil dari sebuah lagu juga kan. Setahu gue ini Perayaan Mati judulnya Perayaan Mati Rasa itu Itu yang lagunya semua aku Umay. dirayakan itu? Bukan. Oh bukan ya? Bukan. Semua aku Mirip dirayakan itu lagunya Nadine Amiza kebetulan. Iya. Gue nggak dengerin lagu-lagu itu soalnya oke. Ya, lu nggak denger lagu-lagu indie ya? Iya. Oke. Ada lagunya. Ada Dari lagunya. Ini sama aja kayak Boleh Kasih Sekali Aku Menangis. Betul, tapi kalau dibandingkan Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, ini levelnya agak jauh sih menurut gue. Jauh apa dulu nih? Dari pendalaman karakter, cerita, Oke, maksudnya Dan- jauh di bawah apa di atas? di bawah. Oke. Jadi kayak kalau gue disuruh milih Bolehkah Saja sama Atau ini, gue Bolehkah lu Saja sih. Tapi maksudnya secara drama Drama. secara drama apakah dapat film ini dan Gua mengena mau- juga? Iya sih, tapi gue mewajarkan karena si Iqbal kan sudah 3 tahun vakum di dunia layar lebar. Jadi Oh, iya? ketika Gua baru tahu betul. malah. Jadi pas berakting lagi tuh kayak Terakhir dia ini ya kan yang ada apa tuh? lupa lagi gua Itu film apa. mencuri Raden Saleh. Terakhir setahu gue mencuri. Kalau nggak salah sempat ada modal nekat juga dia. Oke. Dia memang modal, tapi kayaknya bukan role yang Iya. besar. Kalau di Nah, sini ini dia kan sutradara, Pemeran utama. Pemeran utama. kan? Pemeran utama, produser film ini juga. Iya. Dan ya gue mewajarkan sih kayaknya dia masih kayak agak kaku-kaku kayak gitu. Jadi ada momen-momen di mana gue kayak mau nangis, Tapi terus kayak nggak jadi nangis karena ekspresi Iqbal kurang gitu menurut gue. berarti ekspresinya kurang dapat. Iya bener. Gue malah baru bisa menangis yang benar menangis tuh pas bagian Umay. Umay di Kenapa sini dia? dapat banget cuy. Dia ngapain? Ya dia berperan sebagai anak kedua dan ya at least anak terakhir karena mereka cuma 2 bersaudara. Oke. Jadi perannya tuh dapat banget kayak dia tuh seorang adik yang selalu nurut sama kakaknya, selalu dengerin apa kata kakaknya, kayak gitu-gitu. Nah semakin dia dewasa tuh kayak dia dulu tuh pas kecil tuh sangat deket sama abangnya ini loh, kayak baju selalu mirip, kayak gitu-gitu loh diceritakan bajunya selalu mirip semuanya. Yang abangnya suka dia suka. Emang beda Gitu. berapa tahun ceritanya? Nggak digambarin, Nggak digambarin. sih. Iya. Tapi Ya. yang pasti yang adik kakaknya sih Iqbal sama Umay. Iya Iqbal dan Umay. Terus kalau dari lu bilang tadi actingnya kurang. Iya Iqbal. Sebenarnya sayang sekali. oke. Biasanya kayak gitu-gitu kan banyak faktor ya. Kalau Iya, film iya. tuh ada penulisan, ada sutradara, ada penyutradaraan, ada scoring. Nah, dan menurut lu di sini kalau secara penulisan Secara penulisan di sini bagus karena dia mengambil, ya balik lagi sih sinemaku selalu mengambil tema-tema yang dekat sama kita gitu. Kayak kesehatan mental, terus ini kesehatan mental jatuhnya. Enggak? iya ada. Karena di oke. sini Iqbal tuh kayak beberapa kali tuh
emosinya berkecamuk terus kayak scoringnya tuh kayak dia kayak lagi di dalam air, tau gak sih? Oke, tahu. Kayak tong gitu kayak gitu-gitu loh. Pas ngendep suaranya. gitu iya, pas kalau dia lagi emosi dia kayak terbiasa untuk tidak mengeluarkan emosinya gitu Oke. loh. Ya, layaknya anak pertama sih. Oke. Kita harus stop dulu karena ada Yes. motor lewat dan enggak ya. Perayaan Matirasa kita bakal masih review seperti Ya. apa. Gue mau nanya lebih lagi ke Syahsa Oke. seperti apa. Kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap di Bapil bahas film. Kembali lagi di Bapil bahas film, masih di Perayaan Matirasa. Ini Yes. mungkin kalau misalnya teman-teman dengar ada suara air karena emang dulu lagi hujan dan Iya. Perayaan Matirasa ini kan tentang Air. air dan laut. Iya, betul. Nah, pertanyaan gue satu, ada shot lautnya nggak? Ada banget, Ada ada banget. banget karena kan bapaknya ini seorang pelaut. Oh ya, pelaut ya. Udah kayak nyanyi saya. Nenek Seorang moyang pelaut. sih kalau Oh gitu. iya, iya ada. Ya, jadi tentunya. gimana, apakah shotnya dari atas atau dari dalam laut? Oh nggak ada yang dari dalam, cuman kayak dari kapal aja. Oh. Karena bapaknya kan seorang pelaut di sini. Gua sebenarnya sudah tergambarkan sih guys, kayak kita udah bisa nebak nih kayak bapaknya akan meninggal di awal film. Lu nggak ngomong juga tadi, gue kayak mati pas ini. Oh ya. Iya, jadi kayak di sini kan Kalau gue nggak kayak- tahu cerita tentang apa. Iya, jadi kan ibunya ini kayak punya suka serangan jantung gitulah. Terus Oh, konflik. ibunya penyakitan. Iya, Udah tua, enggak. Ya Hah? standar ibu-ibu. tapi punya riwayat jantung. Iya, punya riwayat jantung. Dia kayak suka tiba-tiba dapat serangan jantung gitu loh. Nah, terus ibu bapaknya ini kan kayak harmonis. Oke. Sangat-sangat harmonis gitu ya. Harmonis, Jadi ya. kayak kalau berpisah tuh kayak benar-benar keluarga cemara gitu. Jadi kayak Nah, beda film lagi tuh. iya. Ada Ringo juga lagi. Oke, lanjut. Nah, di film ini nih momen kematian ayah. Jadi sebenarnya konfliknya ini adalah ketika momen ayahnya meninggal ini, ibunya lagi masuk rumah sakit. Momen si ayahnya meninggal ini, ibunya lagi masuk rumah sakit. Dan lagi dipasang kayak alat pemacu Oke, jantung oke, gitu oke, lah oke. di situ. Nah ya udah, jadi di mereka berdua kan tadi mereka renggang nih, si Adik kakak ini. Ian dan Uta ini kayak renggang karena Ian itu kayak merasa tersaingin sama si Uta karena Uta tuh lebih terkenal karena dia podcaster gitu-gitu. Podcaster. Terus si Ian apa tadi? Pemain band. Iya, pemain Tapi band. sebuah fun fact, ini sebenarnya cuma The More You Know yang sebenarnya nggak penting-penting banget ya, MI. Uta tuh kalau dalam bahasa Jepang artinya lagu. Oh iya. Sedangkan si Uta ini podcaster kan. Podcaster. Ian yang pemain ngeband. band. Jadi kayak, oke lanjut. Cuma kayak TMI aja. ya, oke. Nah ya disitulah mulai senggang gitu, kayak Ian pengen masih bisa bertahan di bandnya gitu loh, kayak pengen membesarkan nama bandnya. Gitu. Serenade Yes, second hand, Serenade. bukan second hand ya, salah. Kalau second hand beda lagi. Iya, Apa? kayak di situ tuh kayak ada momen-momen part-part kayak kan dia kayak deket sama cewek gitu. Ceweknya tuh kayak udah dianggap kayak adiknya sendiri gitu loh. Karena ibunya kayak berjasa gitulah sama si seorang perempuan ini gitu. Jadi kayak ada momen di mana kayak dia ngomong, sebenarnya ini lu lagi bersaing sama diri lu sendiri atau sama adik lu, kayak gitu-gitu tuh kayak di situ kayak dek gitu. Kan memang momen-momen kayak gitu-gitu kayak yang dirasakan sama adik sama kakak nggak sih? Kayak lu bersaing, kayak lu saudara tapi lu bersaing gitu. Oke. Nah kayak Gua gitu-gitu. nggak ngerasa gitu. Sama kakak gue juga punya Karena kakak lu cowok. Cewek. Cewek, iya. Lu beda gender. Beda Ini genre. banyak. Iya, nih gue banyak nih. Nah, tapi itu apa memang catatan lo? Gue sebenarnya pengen nanya tentang scene favorit lu sih. Scene Apakah ada favorit? di situ? Scene favorit gue ada pas Iqbal itu kan lagi manggung ceritanya. Lagi manggung. Terus ya lu tau lah kalau drama-drama tuh manggung HP-nya di mode pesawat kayak gitu-gitu. Jadi pas Oke. dihubungin nggak nyambung bisa. gitu. Ya pas udah mulai turun panggung terus nyalain lagi tau-tau Motifnya, dikabarin oke. ibunya iya, masuk rumah ibunya sakit. Nah, ada satu transisi menurut gue smooth banget. Jadi si Iqbal itu buka pintu inian, pintu kalau tempat ngeband gitu, lu tau gak sih pintunya yang kayak besi-besi gitu. Aduh, gue nggak tahu lagi. Tapi oke. Begitu pintu. buka pintu gitu, set dia keluar. Nah, pas kebuka pintunya tuh dia di rumah sakit gitu. Oh, ini match cut. Iya, di situ kayak transisinya bagus sekali gitu, sangat Bukan match mulus. cut sih, tapi ya itulah. Iya, seru Gua banget lupa di situ namanya, pas match gue cut deh, kayak kalau nggak salah. wow gitu. Iya, Karena iya, gue iya. nggak karena gue ekspektasi gue pas adegan itu ada adegan di mana si Iqbal kayak ngebut-ngebutan gitu loh. Ternyata dia langsung Nggak, nyampe ternyata rumah dia sakit. langsung nyampe Oke, rumah bagus, sakit. efisiensi waktu, tapi lebih dapat, tekniknya juga dapat. Yes, Nice. betul. Kalau sebenarnya itu kan tadi favorit ya. Mm-mm. Kalau menurut lu scene yang
apaan sih? Gitu. Karena Iqbal. gue ngerasa pasti kalau gue denger dari komentar lu dan Iya. film-film kayak gini pasti ada aja. Iya, ada scene aja kayak sih. apaan sih gitu. Kayak menurut lo? Scene Iqbal nangis di ini sih di Kapal. kamar. Oh, di Iya. kamar. Jadi kan dia merasa kalau bapaknya tuh lebih sayang sama si adiknya kan. Nah, Si Uta. dan ini kan puncak-puncak filmnya nih sebenarnya. Jadi pas si adiknya ngasih tahu sebenarnya kok lu tuh nggak kehilangan kasih sayang bapak semenjak ada gua gitu loh. Jadi setiap memori yang lu coba aja kan dia punya handycam gitu. Kayak coba lu bayangin gitar kesayangan bapak turunnya ke siapa, sampai handycam tua kesayangan bapak juga turunnya ke siapa, kalau lu kayak gitu. Nah coba lu lihat di situ memori situ ada memori tentang lu kata gitu. Nah itu emang full ini si Iqbal si Nge-highlight si Ian. Nah iya di situ kayak iya bapaknya tuh kayak banyak rekam si Ian kayak gitu-gitulah. Nah di situ dia baru malah sadar kalau dia nih bapaknya tuh sayang banget sama si Ian. Nah di scene itu kan di kamar sendiri terus dibikin kayak biru gitu loh guys, lampunya biru segala macam, terus itu kan sedih banget ya. Harusnya gue bisa menangis di situ tapi karena Tapi nggak ekspresinya Iqbal, mohon maaf, ekspresi berarti ya, tapi mohon maaf banget penggemarnya Iqbal kali ekspresi ini. yang apa Iya. dong maksud gue rasa ini buat kebaikan Iya, film. mungkin Indonesia ya juga. mungkin karena udah 3 tahun vakum sih, gue mau wajarin karena udah 3 tahun kaku vakum. lah mungkin. Eh, Tapi yang Biarpun dia sebenarnya di film ini ada coaching ininya loh. coaching klinik. Hah? Coaching apa? Inian guru actingnya. Maksudnya di dalam filmnya atau Iya maksudnya sebelum memerankan ini semua mereka ada coachingnya? Iya, ada gitu. coachingnya. Oke. dan yang coachingnya tahu siapa? Siapa? Lukman Sardi. Wow, itu sih legend sih. Iya. Berarti kemana ada dia? Lukman Sardi? Atau enggak? Tapi nggak ada sih di press Oke, con-nya berarti nggak ya ada. dia cuma konsultan aja lah gitu. Iya, tuh. Tapi nggak tahu mungkin kalau udah 3 tahun vakumnya dia kayak gue tuh sebenarnya sempat ingin bertanya sih waktu pas press-con itu, pengen nanya sama si Iqbal kayak kenapa kan yang memilih Oh beda ya? Bukan. Maaf. Oke, lanjut. sorry, belakang kamera namanya Iqbal soalnya. Oke, lanjut. lucu. Nah yang kan yang memilih peran si Uta ini si Iqbal kan kayak Oke. Umay nih yang harus mainin si Uta gitu. Oh kebalik? Oke, sorry. Iya. Uma yang harusnya. Jadi kenapa? Si Iqbal tuh kayak bilang ini Umay nih yang harus mainin si Uta gitu. Padahal si Umay kan tadinya nggak mau karena Oh gitu. dia sutradara juga. Iya makanya. Dia kan capek kan kalau jadi sutradara juga jadi pemain juga itu katanya Iya. capek banget kan. Udah kira dikira ya. Iya Oke, benar. Nah, gue tuh sebenarnya kemarin tuh pengen nanya kenapa memilih Seorang sutradara. seorang Umay Shahab apa Iya. untuk supaya dia nggak terlalu grogi karena udah lama vakum. Oh. Kan karena dia peran berdialognya lebih banyak ke Umay di film ini, maksudnya scene-nya dia dan Umay itu banyak di sini. Iya. Kayak gitu-gitu. Gue pengen nanya itu sih sebenarnya kemarin, cuman karena keterbatasan waktu, Oh mereka buru-buru. nggak buru-buru juga sih, cuman kayak orangnya banyak Nah, nih, gue harus emang mengejar harus yang gue yang lain nanya. gitu ya. Oh enggak. Jadi, Oke. jadi gue harus cepat-cepat keluar. Kirain harus gue yang nanya. Enggak ya? Oke. Tapi ya, menurut lo ini cocok buat siapa sih? Gue jujur bingung juga Ini sih cocok filmnya. banget, cocok buat yang merasa anak pertama dan selalu mengalah, Oke. yang selalu dituntut untuk sempurna. Cocok untuk anak kedua yang selalu harus nurut, Oke. yang selalu dibanding-bandingkan. Itu cocok. Film keluarga sih. Film keluarga ya? Yes, dan Gen Z di luar sana nonton Tapi ini ada boleh lah. kata-kata kasar gitu nggak sih? Kayak apa kayak? Yang nggak usah disebutin ya, maksudnya kayak Ada, Oh, tetap ada scene di mana si Iqbal memukul. si Umay, si Uta. Ada ding si Lukman Sardi, dia jadi kayak produser di produser musiknya si Iqbal. Mas Lukman Sardi yang mukul. Iya, enggak si Iqbal mukul, hampir mau mukul. Oh oke. Hampir Oke. mau mukul. Oke. Cameo lah ya. Iya, betul. Oke. Cameo-nya mahal ya? Iya. Oke. Jadi mungkin itulah kenapa sutradara menjadi pemain juga. Karena cameo-nya Iya mungkin. Enggak dong, duitnya ke situ semua. With all due respect Mas Lukman Sardi, jadi tadi merupakan review kami terhadap film Perayaan Mati Rasa. Ya. Jadi buat yang mati rasa, ya mari kita rayakan bersama-sama di Nyalain. bioskop tanggal 29 Januari iya, 2025. teman saya juga yang mati rasa. Oke. Terima kasih teman-teman Bapil sudah nonton Yes. Bapil hari ini dan semoga kita sehat walafiat jiwa raga. Ya Yes. sudah kalau gitu ketemu lagi di Bapil bahas film. Bye-bye.